kita pernah merawat badan jasad orang tua, nenek-nenek kok kayak menangis, tapi pemikiran saya barangkali ada susuknya, ada pemakaian barang zaman dulu ya. Artefak-artefaknya banyak yang ngambil. Yang ngambil, jadi mungkin dipinjam si A, dipinjam keluarga B, nggak pulang, seperti itu. Bisa jadi dibawa ke rumah, seperti itu intinya. Atau zaman Belanda juga dibawa ke Belanda ya. Oke teman-teman, ini adalah kantor pemerintahan Kabupaten Banyumas sebelum dipindah ke Purwokerto ya. Nah ini, dan di sini foto-foto lamanya masih ada, dan ada foto keresidenan yang dipimpin oleh orang Belanda berfoto di sini. Tuh. Kalau berbicara sejarah Banyumas tentunya sangat panjang untuk diceritakan, maka dari itu Jejak Siborik akan membahas kota Banyumas dari mulai datangnya kolonialisme di wilayah ini. Walaupun VOC sempat menjelajah ke Pelabuhan Tegal dan Cirebon pada saat Kerajaan Mataram, tetapi Banyumas belum begitu masif didatangi oleh orang Belanda. Datangnya kolonialisme ke daerah Banyumas pada saat pecahnya Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang ini sangat menguras kas pemerintah Hindia Belanda kala itu. Maka setelah perang selesai, di pihak Belanda mulai mencari lahan-lahan baru untuk ditanami komoditas unggulan. Termasuk daerah selatan Jawa yang kita kenal dengan Banyumas dan Bagelen di bawah Kesunanan Surakarta. Maka Jejak Siborik menamakan wilayah selatan Jawa Tengah disebut Security Restrict Area atau daerah steril. Kenapa disebut daerah steril? Dikarenakan kita bisa menemukan beberapa benteng pertahanan sebelum masuk wilayah ini. Yang pertama, kita bisa temukan benteng yang dibangun pasca Perang Jawa. Di sebelah barat terdapat benteng pendem yang terletak di Cilacap. Sebelah timur ada benteng Van der Wijk atau Hokhuis yang terletak di Gombong. Benteng ini dibangun berdasarkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda apabila ada kejadian yang sama kalau terjadi perang atau pemberontakan seperti Perang Diponegoro. Maka dari sini bisa disimpulkan daerah Kabupaten Banyumas, Kedu, Gombong, Cilacap, dan Purworejo merupakan daerah strategis untuk membangun pemerintahan dan perkebunan. Bahkan sebelum Bandung dinobatkan menjadi ibu kota Hindia Belanda, kota Purworejo salah satu kandidat pertama pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia. Salah satu andalan dari komoditas Belanda di Banyumas, salah satunya tebu, kopi, dan tarum. Keberadaan kota Banyumas juga dibarengi dengan datangnya orang Tionghoa yang hijrah dari Yogyakarta dan Surakarta. Seperti biasa, tata letak orang Tionghoa masa Hindia Belanda selalu dipisahkan dengan pribumi. Untuk orang Cina berada di daerah pasar karena keahlian mereka adalah berdagang. Jejaknya masih bisa kita temui lewat 3 kelenteng yang sudah berumur hampir 2 abad. Kelenteng ini terletak di Purwokerto, Sukarjo, dan Kota Lama Banyumas. Tentunya orang Tionghoa di Kabupaten Banyumas mengambil peran terhadap peradaban di daerah ini. Banyak orang-orang Tionghoa termasuk kapiten orang Chinese yang berperan penting terhadap perkembangan ekonomi di daerah Kabupaten Banyumas.
Kota Lama Banyumas merupakan contoh kecil keberadaan orang Tionghoa yang berdiam lama dan menetap di sini. Bahkan Banyumas dijuluki kota pluralisme. Bukti tersebut bisa kita lihat pada plakat di kelenteng Bontek Bio yang ditandatangani langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Penelusuran kali ini saya akan menelisik jejak Tionghoa di Sukoraja, di mana Sukoraja dulunya merupakan daerah pecinan. Jejak Tionghoa di Banyumas merupakan etnis yang sudah berada hampir 2-3 abad. Etnis Tionghoa juga berperan penting terhadap perkembangan Kabupaten Banyumas. Salah satunya bisa kita lihat di kelenteng Hoktek Bio, di mana kelenteng ini merupakan tanah yang dihibahkan oleh pengusaha kaya yang bernama Koli. Koli adalah pemilik perusahaan gula bernama Envy Koli. Koli juga pengusaha satu zaman dengan si raja gula dari Semarang bernama Oi Tiong Ham. Oke, nah ini ketemu dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Agus. Bapak Agus selaku Kalau di masjid itu namanya DKM. Bukan, kalau di masjid itu namanya marbot. Marbot. Nah, kalau di gereja itu Ya. namanya koster. Kalau di sini biokong. Biokong, kalau bio itu tempat ibadah, kong orang. Jadi orang yang bekerja atau orang yang merawat di tempat ibadah. Oke. Ada berapa kelenteng, Pak, untuk daerah Banyumas dan Purwokerto Kalau ini? ini menurut Kabupaten Banyumas itu kurang lebih ada 3. Nah, 1 di Sokaraja khususnya, 2 di Banyumas, 3 di Purwokerto. Dari ketiga kelenteng tersebut, yang menurut sejarah ini yang paling tua, 1826. Mungkin ini udah beberapa renovasi karena perkembangan zaman, termakan usia juga, seperti itu. Paling peninggalannya ya tinggal itu tulisan Cina, terus ini tiang-tiang sama satu rupang atau patung yang ada di dalam. Ntar kita boleh lihat. Jadi dia datang dari Tiongkok ke sini untuk menyebarkan yang namanya agama Konghucu. Ajaran Konghucu itu salah satunya adalah moral etika kehidupan. Jadi bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita menghormati sesama, bagaimana kita menghormati orang tua atau orang yang dituakan, seperti itu. Yang setahu saya yang di Sokaraja ini ada beberapa keluarga Koli. Koli KHOLII. Nah, salah satunya dia mendirikan atau menghibahkan tempat ibadah ini sebagai kelenteng. Nah, kata kelenteng itu kenapa disebut nama kelenteng? Nah, kelenteng itu sebenarnya berasal dari Kwan Im Teng. Nah, karena yang menjadi pusat atau dasar puja baktinya adalah Dewi Kwan Im. Nah, teng itu menjadi dasarnya, menjadi embel-embelnya. Nah, muncul itu tahun 1650. Datang ke Sokaraja khususnya kan lidah orang Jawa kan susah ngomong Kwan Im Teng, jadi gampangnya kelenteng, seperti itu. Seperti dengan halnya tradisi atau budaya atau adat istiadat, misalnya sajen. Itu kata-katanya sajen itu kan sesajian untuk leluhur. Berarti kan itu sesajian yang dituakan leluhur kita. Nah, orang Jawa susah, yang mangan itu wong sejen, jadi orang yang makan itu orang lain. Gampangnya kan begitu. Jadi Sajen bekas sesajian itu kalau yang dimakan bukan yang menyajikan. Jadi yang makan itu orang lain, makanya bahasa Jawanya yang mangan wong sejen alias sajen. Ini luar biasa pengetahuan tentang sejarah ya, terutama berdirinya kelenteng, Pak ya. Yuk kita lihat suasana kelenteng yang ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke artefak yang masih
berada di sini berarti hampir 2 abad Pak ya? Nah, hampir 2. Nah, yang ini salah satunya peninggalan yang paling tertua, mungkin usianya lebih dari 2 abad. Ini. Oh, ini yang kecil itu. Ini melambangkan apa Pak? Itu namanya Dewa Bumi atau Amurta Bumi bahasa Palinya. Nah, itunya nama sang sekertanya atau bahasa Hokkiannya itu Hotek Chengsin. Hotek Chengsin. Bahasa Hokkiannya Hotek Chengsin berarti dewa keberkahan, dewa rezeki. Seperti Dewa itu. rezeki. Kenapa Pak dewa rezeki itu ada di paling atas? Karena itu menjadi pusat istilahnya tuan rumah. Tuan rumah itu berarti ini jadi setiap ini biasanya tuan rumahnya beda-beda setiap kelenteng. Ada yang menjadi Kuan Kong atau Dewi Kuan Im. Kebenaran kalau di Jawa Tengah itu yang menjadi tuan rumah atau yang dituakan atau yang dipujakan umum atau di utama itu biasanya Dewa Bumi. Dewa Bumi. Berarti kalau ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Ya, seperti itulah. Oh, iya. Itu Dewa Bumi. Nah, itu kata-kata kelenteng dari Kuan Im Posat. Oh. Kuan Im karena menjadi yang dari Tiongkok sono yang menjadi pemujaan utama atau puja bakti utama lah Dewi Kuan Im. Nah, Kuan Im Posat. Nah, sebenarnya Kuan Im Teng. Nah, kalau sini kan susah lidahnya orang Jawa jadi kelenteng. Secara gampangnya kelenteng. Nah, terus lanjut ke sini. Nah, si emasnya datang ke sini ke kelenteng paling utama yang disebut kelenteng adalah ini. Ini yang disebut utama kelenteng. Misalnya Mas datang dari Purwokerto atau dari mana daerah mana, saya mau ke kelenteng. Sebenarnya tujuan utama Mas datang ke kelenteng yang dituju apa? Ini yang disebut kelenteng sebenarnya ini. Kenapa ini yang disebut kelenteng? Nah, kelenteng itu terdiri dari Konghucu, Tao dan Buddha atau Tao, Konghucu dan Buddha. Tao, Konghucu dan Buddha. Seperti hanya dengan agama yang lain. Kalau contoh lah, kita kebanyakan kalau di Indonesia mayoritas masyarakatnya kan kebanyakan Muslim atau Islam. Lah Islam itu mesti kan ada NU, Muhammadiyah, Salafi, LDII, Persis dan lain-lain seperti itu. Tetap dalam satu garis Islam. Sama, ini tetap dalam satu garis, tetap tidak saya tahu, saya Konghucu, tetap Buddha. Seperti halnya dengan orang datang ke sini, nggak mungkin dia Buddha atau Konghucu satu tok enggak. Seperti contoh kalau satu tok misalnya Buddha namanya wihara. Nah, kalau yang Konghucu tok itu namanya litang. Ada di daerah Purbalingga. Nah, bunyi-bunyian inilah 1650 ini dari orang lagi baca kitab suci teng teng teng. Ini Singing Bowl namanya ini. Singing Bowl ini dari tahun berapa? Kalau yang ini mungkin baru lah ya, berapa tahun yang lalu. Kalau yang peninggalan seperti Singing Bowl zaman dulu udah pada kemakan usia, mungkin udah pecah atau udah karatan, udah hilang, ada yang pokoknya udah termakan zaman lah. Dan di setiap kelenteng ada biasanya masih ada, karena ini untuk khusus buat baca paritra atau kitab suci atau bahasa umumnya kalau orang Islam itu ngomong murotao. Iya. Seperti itu. Ini Singing Bowl. Seperti itu. Jadi kalau kita lagi hatinya nggak tenang baca kitab suci, kita akan lebih fokus, lebih refleksi. Jadi ada gelombang. Gelombang energi yang ya. Seperti itu. Bisa mendamaikan. Ini menarik teman-teman. Ini ada ini namanya Dewa Cikung, Mabuk. Namanya Cikung ya. Cikong. Ya kalau itu Cikung. Dewa Mabuk. Ini di film-film Mandarin juga ada Dewa Mabuk. Nah, dengan mabuk itu ini kebalikannya dengan filosofi manusia. Nah, kalau manusia itu kan mabuk itu lupa daratan, lupa ingatan. Tapi kalau dewa ini mabuk itu terinspirasi bisa menolong orang, bisa membuat kebajikan dan sebagainya.
Kebalikannya dengan kita manusia. Kebalikannya ya. Tentang kematian di Konghucu. Kalau jadi agama Konghucu atau Tao atau Buddha itu tidak mengenal yang namanya takdir, beda dengan agama yang lain. Seperti maaf, kalau kita lahir cacat, itu berarti oh ini saya cacat takdir Tuhan itu tidak mentakdirkan manusia untuk cacat. Itu karena karma buruk perbuatan leluhur atau orang tua atau kakek nenek moyang mereka yang berbuat kejahatan. Seperti di Muslim dalam hadisnya, wa ma asabatkum min musibatin wa ma kasabab. Jadi segala perbuatan yang menimpa dirimu itu disebabkan karena musibah atau perbuatan diri kamu sendiri. Wow. Keren banget ya. Jadi memang Pak Agus ini ini paham tentang agama-agama. Bukan kita menyamakan. Iya, jadi memang jadi intinya budaya, bukan budaya ya, toleransi beragama pada saat zaman dulu itu memang apa, sudah kental ya teman-teman. Ya, berdampingan, ada Konghucu, ada Nasrani, Katolik ya, kemudian Muslim, semua berdampingan. Dan saya rasa waktu ya tahun 1800-an ini hidup berdampingan. Bangunannya ini itu 7 lapis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya. Itu menggambarkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Keyakinan orang Klenteng atau orang Buddha, segala sesuatu sempurna dengan cara dibakar. Itu sebagai alat pembakaran. Jadi sempurnanya dibakar itu biar kita, tujuan kita, doa kita biar nyampe ke 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Suhu. Yang sudah lama di sini. Saya kadang-kadang main ke Klenteng Sokaraja, sudah kayak family dengan beliau juru kuncinya. Kalau ada yang mau tanya soal usaha, soal permasalahan keluarga lah bisa dengan saya. Tapi lihat muka dan wajah. Saya domisilinya di Klenteng Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Pasar Magil. Ya kadang-kadang ada rias mayat, ada acara tradisi Tionghoa. Gali tulang, nyuci tulang udah 40 tahun. Oh, udah 40 tahun. Saya namanya Lai Tekim. Lai Teki. Saya Lai. Turunan Geklang. Cina Baru. Asal kota Klaten, papa dari Nusa Tenggara Timur, di Purwokerto tahun 78 sampai sekarang. Kalau enggak Klaten, kalau enggak ada pekerjaan orang mati ya kadang jualan sate babi, jualan usus ayam, jualan geramai asam manis ya, untuk cari keuntungan untuk anak cucu. Jadi ini pekerjaan utamanya dia rias orang meninggal. Nah, kalau orang Cina-Cina itu kan Tionghoa kan yang pakai peti itu di rias gitu. Kalau ada lagi pekerjaan yang rias pengantin, kalau ini kebenaran pekerjaan utamanya rias orang meninggal. Ada pengalaman yang menarik nggak selama merias? Misalnya rasa ketakutan seperti itu loh. Kalau rasa takut dari awal tidak ada. Cuma kita pernah merawat badan jasad orang tua, nenek-nenek kok kayak menangis, tapi pemikiran saya barangkali ada susuknya, ada pemakaian barang zaman dulu ya. Nah ternyata dia kakinya dipotong seminggu yang lalu di rumah sakit tentara. Sebelum tutup peti kayak air mata keluar terus. Saya bilang keluarganya ada masalah apa ini? Oh kakinya dipotong. Jadi dia mungkin minta kakinya. Cuma alamnya berbeda, tidak bisa berbicara. Jadi dengan air mata dia menandakan minta kakinya. Ternyata setelah diambil isi utuh kok bisa kakinya masih ada. Dia sudah dipotong, masukkan kardus, kasih mori, kasih plastik, dimakamkan di kuburan umum. Jadi ini jasadnya di tempat gedung kematian kayak nangis terus gitu loh kok. Jadi kesimpulan saya apa, ada susuk apa, ada apa orang gimana gitu loh. Ternyata minta kakinya. Ya fungsinya vegetarian begitu. Satu, mengurangi emosi. Kedua, menyayangi alam. Jadi tidak menimbulkan panas bumi. Ya enggak. Hewan kita potong mesti kan berontak sakit, mesti panas bumi ya kok ya. Jadi menjadikan kesehatan juga.
salah satunya. Kedua menyayangi alam ya Koh ya. Ketiga yang kita makan itu kan saudara kita asalnya. Iya. Kalau di Pancaran Putih, bendera manten putih, baju manten putih, orang mati benderanya putih, rambut putih nganti rambut hitam, berarti yang muda tidak ada dulu. Itu karena alam. Tidak usah dimasalahkan lah. Yang penting kita berbuat baik ya Koh ya. Situ makan nggak masalah, cuma inget kadang-kadang umur, usia ya Koh ya. Nah, saya bukan dari penyakit vegetarian, dari ikrar kita ikut Pancaran Putih. Atau boleh dikatakan Buddha, tapi Buddha Maitreya sing perutnya gitu loh Koh, yang bisa menampung orang Kristen, orang Islam, orang Konghucu, orang Buddha, orang agama apa saja gitu loh. Jadi kita netral Koh. Itulah penelusuran saya di Kelenteng Hoktek Bio Sukoraja yang dibangun tahun 1826. Jejaknya masih ada walaupun bangunannya sudah tidak asli lagi. Sekarang saya akan bergeser ke sebuah gereja Tionghoa pertama di Sukoraja, tidak jauh dari Kelenteng Hoktek Bio. Gereja ini dulunya merupakan rumah dari saudagar kaya yang bernama Ko Giok Seng yang dibangun tahun 1895. Sempat dijadikan gereja untuk orang-orang Tionghoa. Yang paling menarik, ornamennya terlihat jelas perpaduan antara Jawa dan Cina. Bangunan ini konon tidak ada yang dirubah, masih asli seperti dulu. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di rumahnya Ko Giok Seng ya, dimana ini adalah warga atau keturunan Tionghoa yang beragama Kristen, dan di belakang dari rumahnya sudah dibangunkan gereja. Apakah memang dulu gerejanya berbarengan dengan kediamannya? Tapi kita lihat dulu artefak bangunan yang sudah ada dari tahun 1895. Rumahnya Ko Giok Seng. Dan sekarang ditemani dengan Mas siapa? Mas Heri. Mas Heri, Erik Mas. Nah, Mas, ini sebetulnya dulu yang Mas ketahui gereja atau apa nih? Kalau sini rumah pribadi. Rumah pribadi. Rumah pribadi. Cuma dihibahkan buat bikin gereja juga di belakang situ. Oh, di belakang tanahnya. Oh iya. Nah, sekarang rumah ini dimanfaatin buat sekolah minggu. Ruangan sekolah minggu. Iya. Nah, ornamen dari ruangannya masih original. Masih original. Masih original. Dan masih terawat. Masih terawat. Ya ada perubahan rehab sedikit lah, tapi nggak merubah sampai model atau bentuk, nggak sampai masih utuh semua. Jadi nampaknya ini gereja satu-satunya yang ornamennya masih utuh dan Tionghoa banget ya. Iya, jarang sekali di Indonesia bangunan seperti ini. Mas boleh lihat Mas? Mari. Nah, beruntung bisa masuk. Nah, saat masuk ini bagian belakang Mas ya? Kalau sini iya belakang. Bagian belakang sini dulu. Nah, ini disuguhkan fotonya Ko Giok Seng ini. Tuh, dipoto tahun 1906, kemudian ada tahunnya 1895. Dan ini ada ornamen Chinese-nya tuh, sudah. Nah, ini tulisannya nanti saya cantumkan ya, dan ini adalah kesejahteraan masyarakat Kawasan. Ini kayu jati asli kan? Kayu jati ya? Masih kayu jati. Sampai atapnya itu kan juga masih itu kayu jati semua. Full. Atap jati. Kemudian ini lemari juga sama Mas ya? Lemari kita tambahan. Oh, tambahan. Kalau dulu ini ada kemungkinan adalah kamar. Ini menjadi kelas ya. Jadi kelas buat remaja sekalian buat latihan musik.
Latihan musik. Kita manfaatin. Wow, ini merinding ya, tidak ada yang berubah sama sekali. Wah, Nggak ada perubahan sama nggak ada sekali. perubahan. Cuman kerusakan seperti ini aja ya. Masih original. Masih original. Oke, terus ini bangku ini juga sama ya? Kalau ini kita bikin lagi. Oh, bikin lagi. Nah, kalau bangku yang di sini kita kesini udah kosong. Oh, udah kosong. Nah. Dulu udah kosong. Cuma kita ngikutin bangunannya, kita dibikin modelnya model seperti ini. Oh, Model. jadi berhubung ini ruangannya luas, Iya. jadi ditambahin. Kalau dulu kosong. Kosong. Wah, ini khas banget ya. Ini kan masih ada, berarti 4 ruangan. Hah? Di sini 4 ruangan. Hmm. Kita masih punya 1 pintu, tapi kita nggak bisa akses. Oh, satu pintu nggak bisa akses. Yang Ini mana? dulunya yang ini, Mas. Oh, nah, itu. ini dulu fungsinya buat tempat persembunyian. Oh, itu ya. Pas Itu zaman ada perang. kayak apa ya? Kayak kamuflasenya yang Kamuflase, atasnya, ya. itu padahal bisa didorong ke sana. Bisa didorong ke sana dan di dalam ada ruangan. Di sini ya model ruangan seperti ini. Seperti ini. Nah. Itu sejarahnya gimana, Mas? Itu buat persembunyian. Persembunyian. Konon ceritanya buat persembunyian. Oh, jadi Waktu zaman perang. zaman Jepang datang ke Nah, sini. Iya, betul. Dibuatlah ruangan ke atas atas. untuk bersembunyi. Apa? Nah, ini khas banget ya tuh, lihat. Keren. Pintunya juga masih original, belum pakai paku. Belum pakai paku. Wow. Sama sekali belum ada paku. Udah 1 abad lebih ya. Nah, untuk perawatannya sulit nggak, Mas? Ya, lumayan. Lumayan ya, lumayan agak sulit Ya ya. kan karena- paling kan cuma rusak kayak gini. Oh iya. Ini kan masih kayu. Ini diresmikan buat rumah Anugrah itu 11 Februari 1989. Oh, rumah Anugrah. Iya. Coba tulisannya apa ya? Pengawasannya. Oh, itu artinya pengawasannya. Ini juga masih kayu. Oh, ini masih ya, Kayu, kayu juga. masih kayu jati semua. Ini atapnya ini sini masih kayu, full kayu semua. Ini masih full kayu. Full kayu. Atapnya. Dari Wow. lama. Ini berapa jemaah, Mas, untuk Kurang GKI? lebih 150. 150. Cuma kan kita ibadah dibikin 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah, kalau dibulatkan ya 150-an lah. 150. 150. Termasuk pengajaran juga di sini. Ada berapa kelas? Kalau kelas kita ada kalau kelas Sakius yang paling kecil balita ada, terus yang SD ada, SMP udah masuknya remaja ada. Berarti 3 kelas. Cuma paling kita rehatnya itu ini atapnya. Oh, atap. Tadinya itu genteng. Ya. Cuma kita kan ya namanya bangunan ukur kan pasti kan Ya. ada itunya. Ya. Kita pakai seng yang kayak gitu. Oh, pakai seng. Tapi tidak merubah bentuk ya. Enggak sama sekali. Kalau gereja yang di belakang itu baru banget ya. Ya. Tahun berapa, Mas? Diresmikan 1992. Oh, tahun 92 kalau itu 1992. Ini kan kelihatan Pak tuh. Wah. Nah, itu di situ ada lubang itu ruangan. Wah, itu yang lubang itu ya, Nah, ruangan. yang tadi saya nunjukin itu lewatnya sana. Heeh. Nggak ada orang yang tahu. Gak ada yang tahu. Dan itu masih tetap dirahasiakan sampai sekarang. Masih. Masih. Dan tidak ada orang satupun yang bisa masuk. Pernah Ya. ada yang nyoba? Saya Oh, Saya pernah masuk. Pernah masuk. Ya lihat ada kerusakan sedikit di atas, kita mencoba lihat masuk dari situ, Heeh. kerusakannya di mana. Ternyata di dalamnya itu masih original semua. Masih original Masih semua. original semua. Dan orang umum nggak boleh masuk ya? Nggak boleh hanya, masuk. hanya pengurus saja. Ya, hanya Untuk perawatan. perbaikan lah ya, maintenance. Wow, ini teman-teman lihat juga ini karakteristik dari rumah Tionghoa ya, dengan teras-teras yang cukup luas
Tuh. Dengan ini sebetulnya ada ornamen juga Itu sebetulnya. udah lama itu. Ya. Udah bawaan. Nah, ini teras bagian belakang teman-teman. Yang tadi saya masuk, dan ini adalah jendela-jendelanya masih lama. Nah ini teman-teman, ini bagian dari rumah pendeta ya. Ini Kalau dilihat dari belakang. ini adalah, kalau ini saya rasa ini bangunan Eropa Indis ya, akulturasi dengan budaya lokal. Jadi ini bangunan khas Belanda banget. Kalau ini bangunan khas orang-orang Tionghoa. Nah, bisa saya prediksikan itu ruangan utamanya. Dan ini adalah dapur kotor, toilet, kemudian gudang, ruangan pembantu. Jadi khas banget ya bangunan Belanda itu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sudah diizinkan masuk, dan ini mantep banget, masih original, masih ya bisa time traveler bahwa tahun 1800-an tuh seperti ini gitu. Indonesia selain mempunyai tanah yang subur, Indonesia juga kaya akan suku dan budaya, termasuk akulturasi etnis Tionghoa. Kita harusnya cukup bangga dengan negara kita, hanya di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya tanpa perpecahan. Bukan saja suku dan budaya, kerukunan umat beragama pun sudah terjadi dari zaman dulu sebelum Indonesia merdeka. Semestinya kita mempersiapkan diri untuk menjaga dan melestarikan setiap aspek sejarah yang terjadi di tanah kita, supaya kita bisa belajar tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu demi sebuah kemajuan di masa yang akan datang. Jejak Siborik melaporkan dari Sokaraja, Kabupaten Banyumas.